Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bangga rahmati Allah, jumpa kembali kita dalam acara SMK pada pekan ini, ya kan? Pekan yang lalu mungkin beberapa tim Pontianak tidak ada karena harus mengisi roadshow Muslim Miskin di Jogja. Alhamdulillah hari ini begitu kita pulang kita bawa kado yang luar biasa, ya kan? Kita kedatangan Ustadz Samsul Arifin yang dalam rangka tur dakwah pengusaha tanpa riba, bagaimana membebaskan atau mengenal bahaya riba dalam sekeliling kita saat ini. Kalau boleh saya tahu siapa yang hadir di acara Mujahidin tadi malam ya? Yang hadir tadi malam. Oh, berarti sebagian besar. Berarti mungkin Pak Samsul bisa melanjutkan, ya kan? Baik, tanpa panjang lebar lagi, sama-sama kita belajar. Buat abang kakak yang punya catatan, punya pulpen, siapkan, karena pasti banyak hal penting, mungkin sesuatu yang kita bisa gunakan buat kehidupan kita sehari-hari lagi. Pada Bapak Samsul, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin melanjutkan pembahasan kita tadi malam ya. Tadi malam kita banyak pembahasan yang tidak sampailah karena ada gangguan teknis akustik di Masjid Mujahidin. Nah, hari ini kita lanjutkan. Kalau misalnya langsung ada tanya jawab yang selama ini belum jelas, belum clear ya tentang masalah muamalah, saya persilahkan kita langsung saja tanya jawab. Saya pikir tadi malam juga banyak pertanyaan itu. Ibu-ibu banyak pertanyaan tadi malam. Di sini juga banyak. Ada yang belum jelas? Atau udah jelas semuanya? Iya. Bingung semua. Apa yang dibingungkan? Bingungnya di mana? Kenapa? Asalnya riba. Oke ya. Bapak ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, silakan. Sebentar. Ibu dengar nggak, Bu? Dengar beliau, Bu? Apa katanya? Oh, bismillahirrahmanirrahim, ya betul. Silakan. Yang saya ingin tanyakan, perkara itu kan jelas keharamannya. Iya, apakah kurang dulu pada ibu? Iya. Kok Indonesia baru sekarang ini masyarakat atau anak-anaknya itu ada riba? Iya. Itu kenapa? Apakah sesuai dengan kemunduran masyarakat kita atau daya kritisnya yang kurang? Sehingga kepada buku atau misalnya pencerahan tentang riba itu, sehingga baru sekarang baru ibu-ibu soal riba. Iya. Padahal kan sama pengalaman babi atau pengalaman zina sama-sama ada yang haram. Bang siapa? Oke, Bang Marli ya. Saya juga bicara tentang riba baru-baru saja. Persisnya itu tanggal 14 April tahun 2013. Jadi ceritanya kalau saya kenapa bisa bicara tentang riba? Sejak tahun 2001 sampai 2006 saya membantu banyak perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, perusahaan-perusahaan besar. Dulu saya juga sering bolak-balik Pontianak ini. Salah satu klien saya Bogasari yang tepung itu, yang membangun jaringan distribusi seluruh Indonesia, saya membantu mereka. Nah, sampai 2006 tepatnya bulan Oktober tahun 2006 saya didatangi oleh Jakarta Islamic Center. Ada yang tahu Jakarta Islamic Center di mana tempatnya? Iya, pasti di Jakarta, ya bukan di Singkawang ya. Di Jakarta. Ya. Jakarta Islamic Center datang ke rumah, utusannya bilang, Pak Samsul, bisa nggak Bapak buat acara di masjid? Saya jawab bisa, ya. Terus saya bikin program, sekarang namanya BUBB, 3 hari itu programnya. Saya bilang, saya minta yang datang pengusaha semuanya.
Alhamdulillah datang pengusaha hampir 400 orang waktu itu di Jabotabek. Nah, hari ketiga sesi terakhir saya tersadarkan selama ini saya keliru. Waktu itu tanggal 15, 16, 17. Di tanggal 17 Desember hari ketiga sesi terakhir saya tersadarkan selama ini saya keliru banyak membantu orang-orang asing, perusahaan-perusahaan asing grab market Indonesia, masuk ke Indonesia, duitnya banyak, bisnisnya berkembang, habis itu uangnya dibawa lari keluar. Saya berpikir, oh selama ini yang perlu, apa yang saya ketahui, pengalaman saya ini ternyata yang lebih pas yang saya bantu adalah perusahaan-perusahaan lokal, perusahaan-perusahaan nasional, terutama dari kalangan pengusaha muslim di level small medium, ya, usaha menengah. Sejak saat itu saya putuskan saya membantu seperti bapak-bapak ini, pengusaha-pengusaha muslim. Terus berjalan. Alhamdulillah bisnisnya luar biasa, menanjak ya. Ada, kalau ibu-ibu nih, kalau busana muslimnya yang harganya sekarang saya setting tinggi namanya Ranti. Ada yang tahu Ranti? Ranti busana muslim. Di sini belum ada, di Banjarmasin ada. Sekarang ada 13 outlet. Dulu nggak jelas produknya Ranti itu. Nggak jelas, harganya juga nggak karu-karuan. Setelah saya masuk, akhirnya kita setting satu gamis. Sekarang Bu, Ranti itu harganya paling murah 1,6 juta rupiah satu itu, satu jubah kita setting begitu, yang beli banyak. Ya, kemudian di level bawah yang saya bantu tuh Keke Collection. Ada yang tahu Keke Collection? Banyak loh Keke ya, yang dulu baju anak-anak, sekarang sudah ada dewasanya ya. Dan kemarin kita bikin gamis pria, larisnya luar biasa. Terus begitu, banyak sekali yang berkembang pesat sampai akhirnya. Akan tapi dalam perjalanan ini karakter pengusaha-pengusaha yang datang yang saya bantu tuh macam-macam, datang lagi ke saya, ngeluh terus gitu. Yang pertama yang jelas nih, Pak Samsul, bisnis saya berkembang Pak Samsul. Oh iya, kenapa? Apalagi saya bilang, itu dia Pak Samsul, utangnya bertambah terus. Jadi perkembangan bisnisnya tidak sebanding dengan perkembangan utang-utangnya. Bisnisnya naik 10 miliar, utangnya jadi 15 miliar gitu ya. Bisnisnya tumbuh 20%, utangnya tumbuh 50%. Lebih cepat pertumbuhannya. Kemudian datang lagi yang kedua, Pak Samsul, bisnis saya sudah berkembang bagus. Lalu kenapa lagi? Permasalahan bertubi-tubi nggak selesai-selesai. Ya, habis permasalahan penjualan ditata pindah ke produksi, produksi ditata pindah ke karyawan, karyawan ditata ke keuangan, habis keuangan supplier, yang semua gitu muter. Ya. Atau ada juga pengusaha bisnis saya berkembang Pak Samsul, laporan keuangannya bagus. Lo bagus dong kalau begitu. Itu dia Pak Samsul, kalau buka laci nggak ada duitnya. Ada nggak yang merasa begitu? Bisnisnya tampaknya bagus, berkembang, tapi duitnya nggak ada. Bahkan tanggal-tanggal tertentu mau gajian nggak bisa gajian, cari pinjaman ke sana kemari. Tampaknya petentang-petenteng ya. Saya ketemu nih, Pak Samsudin nggak ada di sini. Saya dakwah rombongan, saya Pak Samsudin, Pak Makbul, Pak Hakim, berempat waktu itu ke Lombok. Ketemu banyak pengusaha. Ada salah satu orang pengusaha-pengusahanya sangat kaya raya, tampaknya. Punya kapal tanker, ada 3 kapal tanker, SPBU semua di sana menguasai. Kemudian SPBE yang gas itu, LPG itu punya dia. Tapi apa yang terjadi? Uang, Bapak Ibu sekalian, dia nggak punya duit apa-apa. Setiap mau gajian pusing luar biasa. Tampaknya kaya raya, punya universitas di sana. Iya, tampaknya kaya raya. Cuma sedih. Jadi kalau ke saya itu, jadi gini. Betul kata Rasulullah SAW, jangan kamu takjub pada seseorang, jangan kamu takjub. Ya, di luar tentang tampak kaya, kalau datang ke saya ketemu berdua itu nangis. Ya, yang datang terakhir ke kantor kemarin dikawal dia, ada berapa mobil. Ya, dia pakai mobil paling mewah di tengah, dikawal gitu. Masuk ke kantor saya sangat sederhana, bertiga, dia, ibu dan anaknya, nangis. Tapi jangan bilang-bilang Mas, enggak kan saya bilang siapa, saya bilang begitu. Nangis. Aduh, kasihan banget. Nah, seperti itu. Lalu saya telusur ini dari mana sumbernya, kok bisa terus muter-muter, padahal sudah banyak. Kan biasa orang yang di level itu sudah biasa belajar, ikut training, bahkan bisnis coach sudah semuanya, nggak selesai masalahnya. Terus qiyamul lail sudah biasa, yang sunnah dilakukan, lalu kenapa ini gitu? Maksiat sudah dibersihkan, tapi terus saja ada. Nah, sampai akhirnya saya tuh mengambil kesimpulan pasti ada sesuatu nih, ya. Dan betul-betul diceritakan oleh Bu Yesi. Ya, saya mudah-mudahan nanti Bu Yesi bisa ikut. Beliau suka ikut saya. Bu Yesi nanti pengen ketemu Bu Ayu. Bu Yesi ini yang punya Ranti. Pak Hefsi dan Bu Yesi, kalau saya undang, kalau dia pas waktunya selalu ikut.
Pak kita jalan-jalan, ke Pekanbaru kemarin ikut, kemana ikut gitu, ke Bandung ikut. Bu Yasi bercerita, bisnis saya berkembang. Waktu itu kan kita berpikirnya konvensional jangan dipakai deh. Sekarang semuanya pindahin ke syariah, pindah ke syariah, kan tergantung saya yang mintanya gitu. Pindah ke syariah, bagus lagi, kan turun di konvensional, turun, naik pakai bank syariah, naik lagi. Tapi masalah luar biasa bertubi-tubi. Ada lagi, sampai akhirnya saya berpikir ini pasti ada sesuatu nih. Kita pelajari, ternyata di bank syariah pun ribanya sama aja. Akhirnya kita cut di situ. Teruslah saya fokus mengajak pengusaha untuk sekarang benar-benar meninggalkan itu namanya riba, karena di bank syariah pun riba gitu. Nah sampai sekarang akhirnya terus semakin kencang ini putarannya. Bulan April tahun 2013 ketika saya bicara mengajak pengusaha untuk menjadi pengusaha tanpa riba, saya dicemooh banyak orang. Nggak mungkin lah ya, di sosial media banyak orang-orang kata siapa enggak lah, kalau utang mungkin tapi kalau riba enggak, dia bilang begitu, dicemooh. Alhamdulillah. Saya punya pertanyaan nih, ibu-ibu, bapak-bapak. Riba sudah jelas keharamannya, betul atau betul? Oke, pertanyaan saya, ketika Allah mengharamkan sesuatu, Allah telah menyediakan penggantinya tidak? Penggantinya ada? Oke, ketika Allah mengharamkan sesuatu, apakah Allah menyediakan penggantinya? Oke, pertanyaan berikutnya, penggantinya itu lebih baik atau lebih buruk? Pertanyaan ketiga, penggantinya itu lebih banyak lebih dikit? Lebih banyak. Oh, ternyata benar Allah menunjukkan bahwa penggantinya itu lebih banyak lebih baik. Nah alhamdulillah Allah benar-benar memudahkan saya. Tadi saya cerita kepada Ustadz Lukman, Ustadz saya ini orang yang sangat beruntung, saya orang beruntung, orang yang disukai ya, mahbub, mufli, pokoknya melekat pada diri saya, itu label itu ya. Ayo semuanya begini tangannya, saya orang yang beruntung ya, saya orang yang disukai, gitu nah, itu label Ustadz, harus kasih label yang positif, saya orang yang beruntung gitu. Jadi apapun yang terjadi akhirnya bagi saya untung aja. Saya nggak pernah ngomong gimana kisahnya, enggak, saya nggak punya kisah, saya orang beruntung gitu. Akhirnya nggak ada yang kisah-kisah sedihnya. Itu di BUBB ada pelajarannya ya. Allah benar-benar menunjukkan bisnis apa yang kata orang nggak mungkin kalau nggak pakai riba. Bisnis apa? Transportasi properti kata orang nggak bisa. Alhamdulillah bisa gitu. Ini sudah datang ke Maton, salah satu yang pertama itu, yang Maton yang pertama. Mau tinggal di Maton nggak? Mau ya? Iya, mau banget. Nanti insya Allah akan ada apa, biar buka di sini ya, Maton berikutnya. Transportasi bisa ya. Transportasi pertama saya bebaskan itu Sargede di Yogyakarta ya, ada di Facebook itu, Sargede, Maton, kemudian terus beruntun sampai sekarang. Nah dalam proses perjalanannya saya kan sendirian waktu itu, dicemooh banyak orang. Saya temuin tokoh-tokoh saya tanyakan ya, Ustadz, Abah, Pak Yai, Bapak, Ibu, kenapa nggak pernah ngomong riba? Saya bilang, iya, riba itu kan sama, pertanyaan saya, kan sudah jelas keharamannya, dari dulu sudah haram. Nah ternyata jawaban mereka apa? Ji, mohon maaf, saya masih ada gitu. Iya, beliau sudah tahu tapi masih melakukannya, jadi nggak bisa ngomong. Kalau mau kan nggak bisa ngomong. Coba, lagi mana ngomongnya? Saya cerita sama Ustadz Lukman, prinsip hidup ini kalau mau lu sukses luar biasa adalah yang tampak harus sama dengan yang tidak tampak. Kan banyak orang berbeda, yang tampaknya begini, apa di balik layarnya berbeda, kan repot itu. Iya, ya harus apa? Pusing orang hidup seperti itu. Iya, apa hidup dalam kepalsuan hidup. Saya bilang yang tampak sama dengan yang tidak tampak. Ya alhamdulillah ustadz itu yang tampak sama dengan yang tidak tampak. Karena tidak tampaknya ada ribanya, jadi nggak berani ngomong riba gitu. Ya, bahkan saya ketemu seorang ustadz, diskusi kita, ustadz sangat terkenal. Dalam perjalanan waktu itu saya ngisi khutbah di Andalusia, beliau ngisi khutbah di Az-Zikro. Saya kan sering di Az-Zikro, kami janjian makan siang, saya Ustadz Arifin Ilham dan Ustadz itu dan beberapa tokoh lain. Habis itu kami pergi bersama-sama ke Wadi Mubarak, ke pondoknya anak saya. Beliau sangat dekat juga dengan pengurus Wadi Mubarak, sama-sama dalam mobil semobil. Beliau tahu saya sekarang concern dengan riba. Apa yang terjadi? Dia bilang, Ji, saya sebentar lagi mau ngambil S3.
saya mau disertasinya, tapi ini yang ngomong kemana-mana ya. Kalau ngomong menjadi ribut sekarang. Apa Ustadz disertasinya? Saya mau judul disertasinya adalah redefinisi riba. Karena sekarang ini di kita aja, kalau kita berdua pasti nggak akan ribut lah. Tapi kalau di luar ribut, dia bilang begitu ya. Kalau nggak pakai riba sekarang, nggak mungkin perputaran ekonomi berputar, dia bilang begitu. Nggak mungkin. Jadi harus adalah ribanya itu, walaupun nggak banyak, begitu ininya. Alhamdulillah nggak keluar sekarang. Mudah-mudahan nggak keluar lah, apa nggak jadilah ide itu, karena ide jadi merusak luar biasa. Ini seorang tokoh, kalau dia ngomong begitu pasti banyak pengikutnya. Gitu. Yang mau aman, yang mau gampang pasti diikutin orang. Kalau ngikutin yang bisnis tanpa riba kan nggak aman, nggak nyaman, nggak enak gitu. Pertama harus menurunkan level sementara aja sebetulnya, menurunkan level kehidupan, ya sementara nggak nyamannya. Habis itu berubah level kehidupannya tetap seperti itu, tapi kontribusinya jadi luar biasa. Jadi saya keliling seluruh Indonesia, ketemu banyak tokoh, saya ngomong, Ustadz, Pak Yai, Abah, Bang, Mas, kenapa sih nggak ngomong riba gitu? Bahkan ada pesantren saya ketemu itu punya jaringan lembaga keuangan luar biasa besarnya, ya isinya riba juga. Kalau ditanyain ya kan yang penting nggak ad'afan mudha'afa, begitu. Jadi banyak sekali pembenaran. Kenapa nggak ada apa, tidak baru sekarang lah ya. Dan alhamdulillah dalam perkembangannya sekarang saya tidak sendirian. Ya di level grassroots ada teman-teman di RCC, Riba Crisis Center itu. Kalau saya di level banyak di pengusahanya, ya banyak sekarang yang sudah aktivitas melakukan itu. Alhamdulillah luar biasa. Jadi insya Allah ke depan juga semakin gulungannya gini, snowballnya akan semakin besar, insya Allah. Dan semakin ditunjukkan kepada Allah bahwa kita bermuamalah. Kalau pakai riba tuh nggak ada nikmat-nikmatnya, nggak ada enak-enaknya. Saya yakin nih, mudah-mudahan tidak ada di sini ya, yang punya utang sekarang, utang bank, mikirnya pasti mikirin setoran. Yang sebelumnya nyenyak tidur, bisnisnya aman, lancar, begitu punya utang bank, tampak bertumbuh tapi sebentar saja, habis itu Anda pusing. Di bulan ketiga sampai bulan ke-6 itu akan mulai itu pusing itu. Ya, sebelumnya sih enggak, masih santai-santai saja. Berikutnya kalau enggak dihentikan, Anda akan membayar cicilannya dengan tambahan utang, terus begitu. Orang bank kalau datang begitu kita kesulitan, dia nawarin, Pak ditambah aja, kan begitu. Nanti tambahannya bayar buat setorannya gitu ngomongnya. Dan sekarang sudah banyak orang yang sudah nggak mau lagi berhubungan kecuali sekedar lalu lintas transaksi. Gitu ceritanya Mas Maili. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi jawabannya apa tadi? Hah? Masih ada. Iya, gitu. Masih ada. Dan banyak juga tokoh-tokoh yang ternyata komisaris di bank syariah gitu. Ada juga tokoh itu ternyata komisaris di bank konvensional, ada gitu tokoh-tokoh itu. Saya ketemu kemarin ya, seorang tokoh saya masukkan di SW1. Kan ada namanya Syariah World. Kita bikin apa itu grup pengusaha Syariah World. Saya invite di SW1. Ternyata karena diskusinya banyak bank, tiba-tiba ada japri saya, dia mengungkapkan siapa sebenarnya. Beliau ada komisaris Bank BRI gitu. Ada seorang tokoh. Akhirnya dia left, nggak ada sekarang. Tahu siapa orangnya kira-kira? Gitu Mas. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi Ibu-ibu. Ada? Sudah jelas semuanya? Cukup? Nah, kalau nggak sekarang saya mau jelasin sedikit ya. Ini. Kalau saya nggak pakai mikrofon nggak kedengar ke TV ya? Nggak masuk ke itu ya? Hah? Kalau saya nggak pakai ini nggak masuk ya. Jadi maaf. Riba itu munculnya karena dua macam, karena dua hal ya. Dari mana datangnya riba? Riba ini datang Ustaz Luman, kalau nulis di flip chart harus berbeda warna, jangan satu warna gitu. Nah, gitu. Pokoknya dibeda-bedakan biar ini, biar apa namanya, iya, colorful lah, hidup ini berwarna gitu ya.
Yang pertama terjadi karena aspek utang piutang. Ya. Utang piutang. Bukan hutang ya. Hutang itu apa? Piutang. Jadi tidak ada hutang. Iya, utang piutang. Ini yang pertama. Jadi istilah riba sendiri makna bahasanya fil lughah itu adalah tambahan. Adalah apa? Tambahan. Suatu tambahan yang diperoleh secara batil itu namanya riba. Nah, tambahan terhadap utang piutang ini namanya riba. Contoh ya, contoh. Riba, ini riba jahiliyah, riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu gini kejadiannya. Si A, ikutin kata-kata saya. Si A pinjam kepada si B. Oke, sebesar 1 juta. Kata A, ayo, biar paham. A, aku pinjam uang A 1 juta rupiah. Oke, kata B kepada. Oke, kata B ya. B ke A kan? Tadi siapa? Oke, B ke A. Sekarang kata A ke B. Oke, B. Saya kasih uang ya 1 juta ya. Saya pinjamin 1 juta. Lalu tanya, kapan kamu mau kembalikan? Kata B kepada A, saya kembalikan sekarang, saya pinjam tanggal 21. Saya pinjam 1 bulan, nanti tanggal 20 saya kembalikan. Kata si A, oke, bawa nih duit. Ya. Pada tanggal 21, tadi si B datang lagi ke A, ternyata si A nggak mampu bayar, nggak mau mengembalikan. Dia bilang, mohon maaf uangnya nggak ada sekarang. Yang dulu aku pinjam, janji tanggal 20 dikembalikan, nggak ada. Lalu kata si A begini, nggak apa-apa B, kalau begitu bulan depan saja dengan tambahan ya, kan sudah lewat nih waktunya, tambah ya bulan depan. Iya nggak apa-apa, tambah 10%. Itulah riba jahiliyah. Jadi riba jahiliyah terjadi ketika pada jatuh tempo yang dijanjikan tidak bisa mengembalikan. Itu namanya riba. Pertanyaan berikutnya, kalau sekarang kapan perhitungan bunganya dimulai? Kalau sekarang, aku pinjam ya. Oke, nggak apa-apa, mau pinjam berapa? 1 juta, kata A kepada B. Kalau begitu B, bunganya 10% ya. Paham ya? Jadi riba jahiliyah begitu. Riba jahiliyah bunganya tadi tambahannya muncul ketika telat bayar. Kalau sekarang? Jadi sekarang disebut riba apa namanya? Jadi sekarang tuh ribanya sudah murakkabul murakkab. Sudah jahiliyahnya udah jahiliyah sudah super. Riba jahiliyah aja begitu di zaman Rasul itu yang dilarang. Dilarang pertama kali riba itu stop, ribanya pamannya Rasul tukang riba dulu. Ya, dia dilarang pertama kali stop, pamannya Rasulullah SAW. Sejak saat itu riba jahiliyah stop ya. Jadi kalau sekarang itu sejak dari awal ya udah gitu. Begitu. Jadi nggak ada lagi jatuh temponya, pokoknya terus ya argonya. Nggak dibayar nggak apa-apa, yang penting bayar bunganya begitu, bayar tambahannya. Itu terjadi pada utang piutang ya. Lalu kenapa tadi malam saya contohkan motor. Kenapa motor itu disebut ada ribanya? Ini dia, ribanya di mana riba motor tuh? Ini dealer. Baca bersama-sama? Dealer. Oke mas, bentar lagi mas. Oke, siap. Nah, kemudian ini konsumen, pembelinya, pembeli motor. Konsumen beli motor ke dealer, harganya 15 juta. Berapa harganya? 15 juta. Akan tetapi
si konsumen ini nggak punya duit 15 juta, dia punyanya 2 juta. Berapa dia punyanya? 2 juta. Kan kurang nih duitnya. Lalu kata dealer, nggak apa-apa, kamu kurang duitnya, saya punya temen namanya leasing. Namanya apa? Leasing. Nah, leasing inilah yang menambahkan 13 jutanya ke dealer. Dia kasih tuh duit ke dealer. Di perumahan juga begitu sama. Ada yang properti nggak sini? Ada. Ya kalau properti, ini developer, ini konsumen, ini namanya bank. Ya. Dealer terima 15 juta nggak? Dealer terima 15 juta nggak? Terima, ya. Dealer terima 15 juta. Lalu leasing menagih kepada konsumen, utang kita sebetulnya berapa utangnya? 13 juta ditagih ke konsumen, dibikin katakanlah 36 bulan, atau rata-rata kan motor 24 bulan rata-rata motor, ya. Dibikin 24 bulan. Setelah 24 bulan ternyata bayarnya bukan 13 juta tapi menjadi misalnya 16 juta. Utangnya berapa? Bayarnya berapa? Berarti ada selisih tambahan. Berapa tambahannya? 3 juta. Maka yang 3 juta inilah yang disebut dengan riba. Jadi beli motornya seharusnya, jadi beli motornya ini jadi harganya berapa sebetulnya dia yang bayar, total bayarnya 18 juta. Ini banyak orang yang tidak paham. Kalau beli motor sekarang, kalau saya kan nggak punya duit nih, kalau nabung beli motor kan naik nanti harganya, kan begitu bahasanya. Sekarang pun Anda beli sekarang juga harganya udah naik. Anda beli sekarang, berapa bayar Anda beli sekarang? 18 juta, sama aja. Jadi banyak orang yang tertipu di sini. Kalau nggak saya beli sekarang, berikutnya nah, iya, berikutnya Anda beli sekarang pun harganya sudah sama. Gitu. Jadi ini riba pada properti juga begitu, pada perumahan, riba pada apa? Pada motor juga begitu. Semuanya riba pada HP semuanya begini. Ya. Nah, ribanya tuh di sini. Kalau sudah 3 juta ini sama dengan berapa berzinanya kemarin? 1.500 ya? 1.500 kali berzinanya? Iya, lebih 1.500 kali. Naudzubillah min dzalik gitu. Nah, ini munculnya riba. Jadi riba definisinya adalah tambahan yang diperoleh secara batil. Tambahan atas apa? Pertama, atas utang piutang. Kita minjam 13.000, ditalangin sama dia, kemudian bayarnya sekian. Nah, riba ini juga jadi pada dana haji. Kalau Anda hitung dan talangan haji, Anda membayar lebih daripada yang seharusnya Anda pinjamkan. Kalau dihitung-hitung. Ya, kalau di talangan haji itu namanya biaya administrasi. Namanya apa? Ya, bukan bunga namanya. Jadi ganti nama. Kalau di bank syariah pinjam ini jadi bagi hasil gitu. Ya, bank syariah ini dikamuflase menjadi akadnya akad murabahah. Padahal ini bukan akad murabahah, akad utang piutang. Terjadinya begini juga. Di bank syariah juga sama begini modelnya. Hanya namanya diubah. Kenapa? Iya, sekarang gitu, sudah dikaburkan semua. Jadi benar-benar sudah jauh daripada namanya syariah sendiri pada prakteknya. Gitu Bu, munculnya riba Bu. Ya. Yang pertama riba munculnya dari mana? Utang piutang, ya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, riba ini munculnya karena transaksi jual beli, ya, atau transaksi pertukaran. Atau jual beli. Nah, jual beli apa? Kata Rasulullah, untuk yang nomor 2 ini khusus jual beli 6 barang-barang ribawi. Ayo tangan kanan begini, kasih tahu teman sebelah kanannya, ikutin saya. Ada 6 barang ribawi. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Yang pertama,
emas. Yang kedua, perak. Yang ketiga, gandum. Yang keempat, barley atau jawawut. Yang kelima, kurma. Yang keenam, garam. Nah, terhadap benda-benda ini kalau dipertukarkan, kalau ditransaksikan terkena hukum riba. Terkena hukum apa? Jadi riba. Kalau kita dagang emas, dagang perak, itu riba. Jadi dagang emas itu riba. Lalu sahabat bertanya, bagaimana ya Rasul agar dagang emas ini tidak menjadi riba? Rasul menambahkan, syaratnya ada 2. Syaratnya ada berapa? Tangan kiri semua, tepuk tangan sebelah kirinya. Agar jual beli, pertukaran benda-benda ribawi tadi tidak terkena hukum riba, maka kata Rasulullah SAW, syaratnya ada 2. Yang pertama, yadan biyadin, alias kontan. Oke, kalau begitu beli emas boleh kredit nggak? Jadi kalau kredit beli emas itu namanya. Sekarang ada nggak jual beli emas kredit? Di mana? Di lembaga yang judulnya syariah. Gitu. Iya. Ada sekarang lembaga di belakangnya ada syariahnya, dia kalau boleh kredit emas itu beli emasnya nyicil gitu ya. Itu nggak boleh itu. Walaupun belakangnya syariah ya. Yang kedua, mislan bimislin, tapi ini sangat jarang ya. Mislan bimislin itu seukuran kalau dipertukarkan. Kalau ibu-ibu punya emas, kalung emas nih ya. Kalung emas, kalungnya sudah potong nih, udah copot, udah rusak atau udah kusam, Anda ingin ganti yang baru. Kalau beratnya 10 gram maka wajib ditukar sama dengan 10 gram. Kalau lebih atau kurang itu jadi riba. Jadi yang pertama yadan biyadin, yang kedua mislan bi mislin. Ini munculnya riba. Gitu. Tanya. Ya. Yang mislan bi mislin tadi kan ditukarkan harus berat yang sama. Tahun pada prakteknya kan karena sering nemankan istri, ya kan. Jadi misalkan emasnya 10 gram harganya waktu beli 5 juta. Waktu dijual turun jadi 4 juta. Artinya terus kita mau beli lagi misalkan dengan berat yang sama malah jadi 5 juta lebih. Artinya kan berarti kalau dikonversi uang malah rugi, Pak, bukan sama. Gimana tuh, Pak? Ya. Jadi kalau misalnya emas tadi benda ribawi, jangan langsung ditukarkan aja, jual dulu berapa harganya, punya duit beli lagi. Nah, gitu. Nggak masalah. Gitu. Kalau dipertukarkan langsung ya. Iya, emas kita misalnya kita punya LM nih, punya LM ya, 10 gram. 10 gram. Kita mau pecahan kecil-kecil karena ada emas LM yang koin itu menjadi 1 graman, harus 10. Kalau misalnya kurang atau nambah, kita nambah duit, itu juga riba. Contoh riba yang sederhana adalah kalau pertukaran benda ribawi, emas dan perak itu diilatkan, dikiaskan kepada alat tukar, uang. Ya, uang itu juga dinisbatkan, diilatkan dengan emas, dikiaskan dengan emas atau perak. Nah, ini yang sering terjadi. Bulan Ramadan menjelang Lebaran, kita kan mau bagi-bagi nih, ya. Punya pecahan 100.000 10, jumlahnya berapa? 1 juta. Kita ingin pecahannya 10 ribuan karena ingin bagi kepada anak-anak kecil, kepada ponaan, ya. Kita dapat 1 gepok nih 10 ribuan 1 juta, lalu kita ngasih kepada yang itu 20.000, 50.000, maka 20.000, 50.000 itu namanya riba. Lebaran pernah nukerin duit nggak? Pecahan baru kan? Kita ngasih lebih nggak kepada dianya? Kepada tukang yang di jalanan atau di pasar-pasar itu ngasih lebih nggak? Kalau di bank sih enggak, tapi biasanya ada di pasar-pasar, di kantor pos biasanya ada tuh. Oh, di sini nggak ada ya? Oh, di Samarinda. Kalau di Jawa banyak begitu. Itu riba. Itu namanya tadi kalau utang piutang terhadap penundaan namanya riba nasiah, ya. Atau disebut riba jahiliyah itu namanya itu tadi itu. Kan utang nih jatuh tempo nggak bayar, itu namanya riba nasiah karena penundaan pembayaran. Ya. Kalau pertukaran tadi disebut riba fadil, selisih itu. Nah, kalau sekarang ribanya memang nggak jelas tuh, riba di perbankan tuh. Karena sebetulnya nggak ada penundaan. Sudah kena riba, jadi ribanya tuh riba benar-benar riba gelap itu, ya.
riba zulm namanya. Riba gelap. Kan riba nasi'ah terjadi karena penundaan. Menunda pembayaran disebut riba, itu begitu. Menunda riba nasi'ah atau riba jahiliyah. Saya pinjam uang, janjinya tanggal 10 nggak bisa bayar, kata yang ngutangin nggak apa-apa, nanti tambahan. Jadi terjadi karena penundaan pembayaran, yaitu riba nasi'ah. Kalau sekarang kita pinjam nunda pembayaran nggak? Enggak, sebetulnya dari awal sudah kena. Jadi definisi riba apa tuh Pak Ibad kalau begitu? Ya, nggak masuk definisi. Atau jangan-jangan itu ya, itu bukan riba gitu kali ya, karena nggak kena definisinya. Ustadz ngomong bukan riba kali gitu. Gitu Ibu ya. Silakan yang lain. Ya. Sebentar. Kedengaran nggak? Apa katanya? Oh belum, nggak kedengaran. Lebih keras lagi. Kalau ada mikrofon biar masuk juga ke ini. Nggak ada ya? Oke, lebih keras aja Mbak. Sebentar, satu-satu dulu. Jadi kalau nggak bayar gimana kita melakukan apa? Sebentar, maksudnya gimana tadi? Ini leasing. Iya. Ibu beli ke leasingnya? Iya. Oh boleh kalau begitu, boleh. Atau begini, mungkin begini ya, coba saya jelas ininya. Ini saya gambarkan ya pertanyaannya. Ya. Ini dealer. Ya. Ini ibu. Ini teman. Teman beli 18 juta, nyicil 18 bulan. Ibu beli kontan, ibu belikan ke dealer 15 juta cash. Begitukah? Ibu kelihatan nggak soalnya kehalangan ini? Betul kan begini? Kalau ini boleh, ini yang disebut penjualan murabahah yang begini. Oke. Yang pertama begini. Ya, pertama begini. Disebut murabahah itu begini, akad murabahah. Jadi bank syariah itu yang menyebut akad murabahah seharusnya begini. Tapi kenyataannya tidak seperti ini. Bank syariah itu kenyataannya tetap seperti ini. Ya, ini dealer konsumen, ini ganti bank namanya ya, ganti bank. Leasing syariah juga begini, karena Adila juga bikin program syariah, sebetulnya hanya namanya aja, prakteknya tetap seperti ini. Ya, Pak Samsul, kalau dia gagal bayar gimana? Ya, ini kan sudah jadi utang piutang sebetulnya. Ini kesini udah akadnya utang piutang, ya jadi utang. Kalau dia gagal bayar gimana? Nah, sebelum gagal bayar kita bisa protek agar kita minta jaminan kepada dia nih, kepada teman, namun jaminannya bukan objek barang dagangannya. Nah, salah satu kebatilannya di bank syariah juga adalah objek yang menjadi jaminan adalah, yang menjadi jaminan adalah objek yang ditransaksikan. Gitu. Ibu boleh aja minta jaminan sebelum itu. Oke, saya minta jaminan ya, ada nggak sertifikat rumahnya? Gitu, nggak apa-apa. Bukan BPKB-nya ditahan. Kalau BPB yang ditahan, jadi jual belinya nggak sah. Karena yang namanya jual beli itu barangnya utuh, pindah tangan begitu. Jual beli ya udah begini. Karena karena belum lunas, saya ambil tutupnya, nggak bisa. Gitu. Jadi harus semuanya. Loh gimana mengamankannya? Ya minta jaminan aja. Saya minta jaminan deh. Boleh nggak sertifikat rumahnya gitu? Ya boleh-boleh aja kesepakatan sama dia kan. Gitu. Ya terserah ibu kalau begitu.
Ya kan ada risk management namanya. Resiko ya, kalau ibu ngambil resiko ya nggak apa-apa. Kalau enggak ya sudah, nggak usah lakukan transaksi itu kalau nggak siap resikonya. Gitu. Atau ijazahnya mungkin? Iya. Iya. Udah sebentar. Tadi ibu dulu. Arisan boleh asal sama. Yang nggak boleh arisan piau itu. Arisannya gimana coba contohnya? Iya. Iya. Iya, itu akan mudah tergelincir kepada riba. Kenapa nggak nabung aja daripada arisan? Kan sama aja semuanya, arisan dengan nabung. Kalau begitu ada mudah tergelincirnya nanti. Ya kepada ribanya. Enggak, kenapa harus arisan? Toh sama konsepnya dengan nabung. Kan setiap bulan juga kita ini kan. Nah, yang dapat di depan kan dapat emasnya di depan. Bayar kan jadi belakangan, jadi nyicil, jadi riba. Iya. Kan dapat emasnya di depan nih. Padahal kita belum bayar lunas kan? Jadi nyicil itunya. Ribanya di situ. Gitu. Nah, ini tentang arisan saya minta Bu Ayu cerita Bu ya. Dari situ aja nggak apa-apa. Ini arisan beliau ini memang ratu arisan. Nggak banyak kalau ininya ya paling per bulan arisannya itu nggak banyak ya, 0,5 miliaran lah setiap bulan total arisannya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya kebetulan datang dari Bogor. Nah, dulu saya kasusnya hampir sama seperti yang ditanyakan sama ibu tadi, cuman bedanya kita bermainnya itu arisan sosialita, lebih besar lagi. Betul yang disampaikan sama Ustadz Samsul tadi, setiap bulan itu saya punya arisan namanya arisan pio. Saya penggiat arisan-arisan sosialita dulu. Profesi saya sebenarnya seorang dokter, praktisi kecantikan, tapi untuk mencari pasien di situ saya banyak bergelut dengan sosialita, bikin arisan namanya pio. Arisan ada yang 1 bulan 50 juta, 100 juta, ya kurang lebih pokoknya 1 bulan saya bayarnya hampir 0,5 miliar. Kalau kita mau dapat duluan, kita nembak. Ya, biasanya orang-orang Tionghoa yang banyak melakukan itu ya, atau pebisnis. Kita misalnya arisan 100 juta, 10 orang dapatnya harusnya 1 M, karena pengen dapat duluan, ada yang nembak 10 juta, 20 juta, sampai 50 juta. Nah, yang 50 juta yang menang. Bulan berikutnya dia bayarnya tidak lagi 100 juta, tapi menjadi 150 juta sampai di akhir arisan. Nah, yang tidak mau nembak, yang paling belakang akhirnya dapat untung besar. Tapi di situ justru mudorotnya di situ, batilnya di situ. Hampir setiap bulan itu ada acara-acara, mungkin ulang tahun, ada acara apa, kita selalu berganti fashion dengan desain siapa, terus duit yang terkumpul itu saya juga bingung. Arisan saya itu banyak sekali dapatnya itu, dan saya jarang nembak di depan, hampir biasanya 3 di belakang, bahkan sempat pernah sampai yang terakhir untung bisa sampai 600 juta saya pernah dapat, tapi duitnya nggak ada semua, habis tidak bersisa. Seperti yang emas tadi, saya dulu ada itu jual beli berlian, sama seperti itu, habis semua. Bahkan saya sempat sisa barang dagangan saya itu, waktu itu usaha suami saya sempat kolaps, itu masuk semua ke Pegadaian. Berlian-berlian saya itu juga habis semua. Saya pernah mendapat predikat terbesar debitur di salah satu Pegadaian di Bogor. Jadi kalau mau itu masuk ke Pegadaian itu, yang layanin sudah bukan yang di depan, kepala Pegadaian turun, VIP. Dapat hadiah emas, itu emas batangan dari Pegadaian itu sering. Sopir saya kalau datang
pulang bawa gula, bawa beras buat dia sendiri. Saking besarnya itu barang-barang yang saya masukin ke Pegadaian. Jadi ini mungkin jadi pelajaran ya. Alhamdulillah saat ini saya sudah tidak punya arisan satupun. Dulu itu bisa 1 bulan itu ada 18 lot Ibu. Jadi hampir setiap hari ya, bisa dibayangkan kalau 18 lot itu setengah bulan dari 30 hari itu. Saya ke Jakarta, ke Bogor mondar-mandir. Dipanggilnya saya menteri arisan. Dan kita nggak sadar ternyata itu semuanya riba. Tadinya masih berpikir ini kan duit kita puterin buat usaha gitu. Hasilnya ya nggak apa-apa lah, kita ngasih hasil buat yang mau nerima belakangan. Ternyata kata Allah hukumnya tidak seperti itu. Ya, makasih itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya klien di Bandung ya, bisnisnya luar biasa, bisnis yang besar, bisnis termasuk harganya gelap lah. Harga gelap itu dia sendiri suka-suka menentukan, karena bisnisnya bagus banget, bisnis oleh-oleh ya, oleh-oleh ada 10 cabang, tapi akhirnya duitnya nggak ada, pusing gitu terus, kekurangan. Setelah ditelusuri, dia nggak, ribanya udah nggak ada, riba yang tampaknya. Saat kami telusuri ternyata arisan piau. Iya, jadi yang dapat duluan nanti bayarnya nambah. Katakanlah rata-ratanya 100 juta setiap bulan. Kalau arisan yang murni kan 100 juta aja kan gitu ya. Yang mau dapat duluan kata Bu itu ya nanti bayarnya nambah. Jadi 110 juta aja gitu. Yang belakangan yang paling belakang tetap aja nyetornya 100 jutaan setiap bulan. Dia kenanya begitu. Ada yang lain silakan. Iya. Tadi kalau ngasih di sini tadi. Nah, ini dia. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya kita masih punya tabungan riba, apakah itu tergolong riba? Oke, punya tabungan di bank apakah tergolong riba? Pertanyaan saya berikutnya lah, kenapa harus punya tabungan? Iya, enggak, pertanyaan saya iya, kenapa harus punya tabungan? Jadi untuk apa tabungan? Iya, untuk apa menyimpan? Nah, ini dia, banyak orang yang keliru ya. Menyimpan atau menabung pada dasarnya boleh. Pada dasarnya apa? Dengan catatan ada tujuan yang sudah direncanakan di depan. Menabung itu for future spending namanya, untuk dibelanjakan di masa depan. Harus jelas tujuannya. Saya nabung ini untuk beli rumah, untuk beli motor, untuk pergi haji. Harus ada niat yang jelas. Kalau tanpa niat yang jelas, menabung itu jadi tidak boleh karena menjadikan zulmal. Apa itu kan zulmal? Menumpuk-numpuk harta. Karena kata Rasulullah, harta itu nggak boleh ditumpuk, tapi harus berputar. Harus ngapain? Di sektor real, bukan di sektor mengendap di lembaga keuangan. Makanya saya tanya, untuk apa nabung? Kalau nggak jelas tujuannya, nggak boleh itu nabung. Karena itu menahan harta yang seharusnya berputar menjadi mengendap. Ya, paham ya? Jadi mulai sekarang kalau nabung harus ada apanya? Niat jelas, saya nabung ini untuk beli rumah, untuk beli mobil, untuk pergi haji gitu, atau untuk yang lainnya. Sebentar dulu, itu difahami? Oke. Lalu naruhnya di mana kalau sudah begitu? Yang pertama, kalau Anda naruh di bank dalam bentuk uang, saya jamin ketika masanya nanti, ketika masih sistemnya sekarang, uang Anda sudah daya belinya berkurang. Gitu. Nah, oleh karena itu yang paling aman tadi nabungnya dalam bentuk emas. Ya punya uang beli aja emas aja yang ditabung disimpan gitu. Kenapa? Nah, nyimpannya kan begitu. Nyimpannya bisa save deposit box di SDB-nya bank, bisa datang ke bank, saya nyimpan emas nih gitu. Ya nggak apa-apa kan, jasa dia.
Kan biaya atas jasa, itu kan disebut ujroh, biaya atas jasa. Kan jasa ngamanin, jagain, nggak apa-apa. Gitu. Kalau sebentar, oke Bu? Belum ya. Sekarang kalau terpaksa nabung uang di bank, gimana? Pilihlah bank syariah, jangan bank konvensional. Kemudian di bank syariah datang, yuk semuanya begini, salaman ke teman sebelah kanannya, ceritanya CS temannya ya. Ya, Mas CS. Apa itu CS? Mau buka, saya mau nabung. Adakah tabungan yang nggak pakai bunga, nggak pakai riba? Oke, sebelahnya jawab, ada. Namanya akad wadiah. Oke, dikonfirmasi. Betulkah nggak ada hadiahnya nggak? Ada. Oh ada. Kalau di sini nggak ada bunganya, tapi ada bagi hasilnya. Nah, Anda ngomong, Mas, Mbak, saya nggak mau bagi hasilnya. Saya nggak mau juga hadiahnya, walaupun kalender, karena itu namanya riba. Jadi kalender riba, ya. Kalender itu riba. Jadi lalu biasanya nih, baik, ayo semuanya, mana yang CS tadi? Baik Bapak, Ibu, kalau begitu silakan tanda tangani formulir ini. Jadi biasanya dia langsung ngasih formulir, tanda tangan. Di bank syariah itu gampang. Bank konvensional beberapa ada dulu, berapa bisa, sekarang udah nggak bisa lagi. Dulu bisa, ya. Jadi namanya akad wadiah, nggak pakai bagi hasil, nggak pakai apa namanya, nggak pakai hadiah. Semuanya nol. Itu bisa di bank syariah, ya. Kalau bank konvensional sekarang udah nggak bisa lagi. Gitu Bu, oke Bu, jelas. Jadi nabungnya di mana? Akadnya akad apa? Wadiah, gitu. Nah dia di wadiah tetap ada bagi hasilnya. Kalau kita disodorin bagi hasil. Kenapa bagi hasil di bank syariah itu disebut riba? Ayo, padahal bank syariah namanya bukan bunga tapi bagi hasil. Kenapa? Kenapa? Kalau bagi hasil atas apa? Atas investasi. Emang Anda nabung investasikan duit di bank syariah? Kan enggak. Saya tidak nabung kok dapat bagi hasil. Jadi nggak jelas itu ininya. Orang nabung kok, nabung kan nggak, bukan mau investasi. Kalau bagi hasil nanti kontraknya bagi rugi. Dan ternyata nggak ada bagi rugi di bank syariah itu, gitu. Nah tentang bank syariah ini ada yang lebih paham dari saya nih, ya. Saya mengundang dengan hormat. Antum, iya, ayo sini Ustaz, ayo sini. Iya, gitu. Ini beliau ini pimpinan cabang, Pak Ibu sekalian, sebuah bank yang sangat terkenal. Bank pertama murni syariah katanya, ya. Iya. Iya, Ustaz Fahmi Obed, beliau nih orang yang luar biasa, Pak Ibu sekalian, banyak membantu saya dengan sekarang di Syariah Award untuk membimbing banyak pengusaha, menjelaskan itu riba-riba yang pintu belakang. Ada riba lewat depan, jelas ribanya, akhirnya lewat pintu belakang sana, gitu, ya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kehormatan terbesar dari Ustadz Samsul untuk saya, diberikan kesempatan kepada jemaah semua untuk berkenalan, ya. Saya dulunya adalah pimpinan dari Bank Muamalat, ya, di Pontianak, Malang Melintang, sebelumnya di Sumatera, Ustadz. Lama di sana. Pemikiran tentang transaksi riba di bank syariah itu sebenarnya sudah lama ada dan menyentuh hati lah beberapa kali, tapi kita belum ada kesempatan untuk keluar, Ustaz. Ya mungkin karena hidayah belum kuat barangkali, ya. Tapi saya selalu berdoa, ya Allah tunjukkanlah jalan agar supaya saya bebas dari riba. Meskipun saat itu saya berada di bank syariah, tetap saya berdoa seperti itu. Kemudian juga, ya Allah berikanlah saya kesempatan untuk dimanakah saya menetap, gitu. Karena namanya juga pejabat bank gitu, ya, selalu dipindah-pindah. Dan saya ingin menetap, gitu. Jadi dua hal tersebut yang selalu menjadi pemikiran dalam pikiran saya dan hati saya. Nah, alhamdulillah setelah di sini azam itu jadi semakin lebih kuat. Jadi mungkin bisa saya terangkan sedikit bahwa saya ketika diberikan program-program dari kantor pusat, saya sampaikan juga kepada staf.
staf-staf saya yang ada di cabang di daerah-daerah, seperti ada dana-dana yang programnya namanya fix ya, fix, dapat bagi hasil fix. Nah itu contoh ya, contoh bagi hasil fix itu menjadi pemikiran saya juga. Kenapa ketika bank syariah itu pendapatannya belum tentu naik, belum tentu turun gitu ya, tapi si deposan ini mendapatkan dana fix. Ini salah satu program nih, ada nih salah satu programnya. Kemudian ada produknya ya, sampai sekarang juga masih ada produk itu. Kemudian ini riba loh, saya sampaikan kepada staf-staf saya itu. Tapi gimana gitu kan, begitulah Ustaz, karena dananya gede gitu kan, kalau misalnya dikeluarkan, maka itu akan membuat anjlok neraca kita, contoh ya. Maka itu akan menjadi sorotan, baik itu oleh pimpinan wilayah atau sampai ke Jakarta. Itu dilema-dilema kita kalau pada saat kita menjadi staf lah gitu ya, dimana kita ada target-target yang kadang-kadang target itu melanggar aturan sebetulnya. Itu salah satunya. Sebenarnya banyak lagi yang lain yang mungkin bisa diterangkan, tapi mungkin akan banyak mengambil waktu jadinya Ustadz. Lalu seperti kata Ustadz Samsul, memang ada juga akad wadiah tersebut. Jadi akad wadiah ini memang kurang populer ya di kita, karena kebanyakan orang ingin kalau nabung dapat tambahan gitu. Sebenarnya ada akad itu di bank syariah. Mungkin itu Ustaz Samsul yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, betul. Baik, terima kasih. Semoga yang kita dapatkan bermanfaat hari ini dan bisa kita aplikasikan. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.